mau puasanya cakep, mau ngajinya cakep, mau baca selawatan tadi cakep, apaan aja ibadahnya jempolan, tapi nggak sholat atau sholat dimain-mainin, mohon maaf, ribuan dia punya ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-sholat. Yang pertama dihisab di hari kiamat dari segala seluruh amalnya, yang pertama sholatnya akan ditanya. Kalau digambarkan tentang Isra Mi'raj mungkin sudah sering dengar, ya, Isra dan Mi'raj. Ini sebelumnya nih saya kan mau ngomong nih ya. Adabnya dalam taklim tolong jangan main handphone, ya, boleh gak? Sebentar aja, paling 3 jam saya ngomong, ya. Oh nggak mungkin, saya capek, ya. Saya nggak main handphone loh, ya, saya nggak main WA, nggak ada. Jadi kalau orang suka, Habib nomornya berapa, nggak punya saya. Jadi kalau suka datang aja ke rumah. Ya. Bener nggak main WA? Kenapa? Karena yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ini kan pada dekat nih, pada main WA, WA-nya pada jauh, ada ke Bandung, ada ke Jogja, ada ke Surabaya. Jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh, terutama adab kepada guru. Kedua, adab sama orang tua. Tolong anak-anak ketika bicara sama orang tua, HP-nya matiin. Kalau mau dapat berkah, ya. Jadi HP boleh dimainin ketika kita nggak ngapa-ngapain, daripada bengong-bengong nyolong jambu. Bener gak? Baru main HP. Tapi ketika ada majlis taklim, maulid, Isra Mi'raj, tutup dulu. Sering banget bikin status tuh, alhamdulillah lagi dengar ceramah. Kapan dengerin dia? Tadi bikin status. Apalagi emak-emak, apalagi ibu-ibu berantem dibikin status. Lagi head bikin status, aku lagi dapet nih. Ya Allah, aib dibuka, ya. Makanya jaga-jaga. Ini tangan kita semua dari hati, semua bakal dimintai pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang laki-laki juga begitu, jangan suka bohong sama HP, ya. Punya cewek namanya diganti jadi Joni, kadang namanya dikenalan Fatime. Joni gitu. Yang bini lebih parah lagi, dikesal sama lakinya bukan dinamain Pak Dayat, bukan, curut. Aduh, sekarang pada ganti-ganti nama, walhasil ya. Nama aslinya Ibrahim, kan cakep ya, orang-orang Betawi kalau Ibrahim dipanggilnya apa ya? Baim. Malu dia dengan nama Baim, malu. Diganti kalau udah di kota, Bram. Wah. Kenal kagak? Rumahnya masih becek, Bram. Pantes banget. Baik, dalam Isra Mi'raj ada peristiwa penting, yaitu sholat. Sholat. Saya mau tanya jujur, masih ada gak yang ninggalin sholat? Ada gak? Kalau masih ada coba tunjuk tangan. Hah? Masih ninggalin sholat? Masih? Nah gimana? Tapi gak apa-apa, jujur, alhamdulillah, ya. Usahakan mulai dari sekarang jangan pernah tinggal sholat. Itu sholat paling utama. Mau puasanya cakep, mau ngajinya cakep, mau baca selawatan tadi cakep, apaan aja ibadahnya jempolan, tapi nggak sholat atau sholat dimain-mainin, mohon maaf, ribuan dia punya ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-sholat. Yang pertama dihisab di hari kiamat dari segala seluruh amalnya, yang pertama sholatnya akan ditanya. Enggak yang lain. Ini yang selawatan gak ditanya selawatannya, enggak, belakangan. Jangan kebanyakan kita diiming-iming sama balik selawat. Ntar dulu, sholat ya.
Karena yang pertama ditanya sholat. Ini Nabi yang katakan, kalau sholatnya bagus, cakep, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal-amal yang lain udah dianggap oleh malaikat. Tahu nggak dianggap? Udah, masuk surga. Ibaratnya begitu. Tapi kalau sholatnya jelek, sholatnya cacat, amal-amal yang lain bakal diteliti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan yang jelek itu bukan hanya nih minuman keras, perzinahan, bukan itu aja yang mungkar, yang jelek. Di dalam ibadah-ibadah kita pun banyak perbuatan yang jelek. Paham nggak nih? Maaf, kita zakat kan bagus, haji bagus, tapi terselip. Apa terselipnya di situ? Sombong, sodako ngasih orang, sombong, dibangga-banggain. Jelek gak itu perbuatan? Perbuatan yang baik bisa jadi cacat. Tuh, gara-garanya apa? Gara-gara sholatnya nggak benar. Makanya diteliti sama malaikat. Karena kalau sholatnya udah nggak benar, pasti amal-amal yang lain, yang amal itu ibadah, pasti terselip kecacatan di situ. Sebab sholatnya cacat. Nih, saya kasih dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna sholata tanha anil fahsyai. Apa lagi? Inna sholata tanha anil fahsyai. Bahasa kita bebasin ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa perbuatan keji dan munkar? Fahsya. Itu ngomong jorok aja itu perbuatan keji. Kalau munkar yang lebih lagi, minuman keras, perzinahan, perjudian. Jadi artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang jelek, dari perbuatan yang kecil sampai perbuatan yang besar. Jadi kalau orangnya sholatnya benar, ini ingat nih, ini firman Allah. Saya tanya sebagai orang Islam, percaya gak sama Allah? Percaya gak dengan firman Allah? Ragu-ragu gak? Kalau nggak ragu-ragu, pegang Allah yang katakan. Kalau belajar tata bahasa Arab, di sana diawali dengan inna. Itu taukid. Sesungguhnya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah. Siapa yang mencegah? Sholat. Allah sudah kuasakan kepada sholat. Tahu kalau belajar Indonesia ada pelaku kan? Tahu pelaku? Ada pelaku, fa'il, ada fi'il, pekerjaan. Nah, tanha ini pekerjaan, mencegah. Siapa yang mencegah? Sholat. Itu fa'ilnya. Sesungguhnya sholat itu mencegah. Allah sudah kuasakan pada sholat. Sholat, cegah orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau benar dia sholat, diterima oleh Allah Ta'ala, mustahil dia berbuat perbuatan keji dan munkar. Sekarang kita nggak usah cerita yang panjang-panjang, mendingan kita hisap diri kita. Sholat gak kita? Sholat gak? Masih suka bohong gak? Hah? Ada gak yang sholat korupsi? Ada gak yang sholat maling? Ada. Bukan sholat yang salah, dia salah dalam mengerjakan sholat sehingga sholatnya nggak diterima. Kalau sholat nggak terima, berarti tidak mencegah dari perbuatan keji dan. Paham nih? Bagaimana yang nggak sholat? Dia sholat, tapi karena sholatnya nggak sah, nggak diterima oleh Allah, maka nggak mencegah. Dia pasti akan selalu berbuat perbuatan yang jelek, yang dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Nabi Muhammad. Perhatikan tuh. Makanya jangan gampang-gampang misalnya sholat. Sholat juga nggak bisa jadi kebanggaan, mesti benar. Bukan buat kebanggaan, mesti benar biar diterima oleh Allah. Sebab orang yang sholat pun celaka. Fawailun alladzina hum an sholatihim. Celaka orang yang sholat tuh. Saya nggak pakai tafsir panjang lagi nanti dari ulama. Celaka buat orang yang sholatnya lalai, nggak pakai ilmunya, keluar dari waktunya. Banyak itu sahabat-sahabatnya yang kita bahas nggak pakai ilmu. Sholat ada syarat dan rukun. Syarat pertama apa? Sholat boleh terbalik-balik, nggak jadi masalah. Kalau rukun nggak bisa dibalik-balik. Syarat adanya di luar sholat.
Syarat sholat di luar sholat, rukun sholat ada di dalam sholat. Ini ditabik-tabik jarang diterangin. Kebanyakan ceritanya tasawuf dulu, masuk surga. Emang surga punya dia? Masuk surga, surga mulia. Ya, kenal kagak ke surga? Kenalin masalah sholat. Ini poin nih. Pertama, syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sholat di tahun 10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan sholat satu-satunya ibadah yang langsung face to face ketemu Allah Ta'ala, nggak pakai perantara. Haji, zakat, puasa yang lain pakai perantara, malah malaikat Jibril alaihissalam. Tapi sholat langsung Allah yang perintahkan kepada Nabi Muhammad. Kalau benar cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama sholawat, tahu Nabi Muhammad yang kita sholawatin kalau sholat sampai bengkak kakinya. Kalau benar ngikutin Nabi Muhammad, orang sini mana yang sholatnya sampai bengkak kakinya? Ada sih di musola, di bengkak kakinya. Bukan banyakan sholat, kesandung, ketabrak beca. Sholat, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja-remaja, jangan tinggal sholat. Satu, setelah nggak tinggal sholat, pelajarin ilmunya. Ada syarat, ada rukun. Syarat ada di luar sholat, rukun ada di dalam. Contoh, syarat di luar sholat harus bersih dari hadas kecil, hadas besar, dan dari najis. Hadas kecil, wudunya bener gak? Coba kita lihat orang-orang sekarang wudunya, muka asal begini doang, ya, tak. Tangan gitu. Coba lihat, ya, sah gak tuh? Tahu gak air syarat buat wudu? Airnya tohir mutohir, air mutlak, nggak dipelajari. Al-muta'abbid bi ghairi fikir, orang yang belajar, yang beribadah, orang yang beribadah kepada Allah. Tahu ibadah ya? Dia beribadah kepada Allah, termasuk selawatan ibadah sama Allah. Ngaji termasuk ibadah kepada Allah, puasa, haji, zakat semua dengan ibadah kepada Allah. Bi ghairi fikir, tanpa ilmu dasarnya ilmu fikih, kahimarit tohun, seperti keledai. Tahu keledai? Penggiling gandum. Keledai kan goblok, tolol, bodoh, dongo, bin petot. Itu ulama katakan semuanya sendadar fikih. Ibu berumah tangga, bapak-bapak berumah tangga, itu fikih. Fikih. Kalau nggak belajar fikih, berapa banyak orang bersuami istri sebenarnya udah cerai, masih wik. Masih, maaf ya, saya bukan ngomong jorok, masih berhubungan suami istri padahal hukumnya udah gak sah. Apa yang terjadi? Zina. Jangan mencela pelacur belum yang zina. Kita nggak tahu di rumah tangga kita berzina dengan istri kita. Suaminya ngomong, pulang lo ke rumah orang tua lo, gue cerai. Jatuh cerai. Biasa berantem. Ya akhirnya ketemu guling, ngobrol lagi, bayan lagi. Maafin gue ya yang, ya abang, gak sah tuh. Zina tuh, anak jadi zina ketika anaknya dewasa, anaknya perempuan, nikah lagi, kan nikah nih, bapaknya siapa? Kan bapaknya tuh jadi wali. Sedangkan anak zina, bapaknya nggak sah jadi wali, bapaknya yang ngewaliin. Sah nggak sah, zina lagi jatuhnya, turun temurun jadi anak zina. Kenapa? Bodoh dalam ilmu fikih. Belum lagi mau bicara zakat, belum bicara haji. Setiap amal ibadah yang diterima Allah akan merubah sesuatu, seorang itu akan menjadi lebih baik lagi. Sebelum haji pakai celana pendek, minum tangan kiri, pulang haji berubah. Alhamdulillah. Nih puasa pakai jilbab, alhamdulillah. Sebelumnya nggak pakai jilbab, puasa selesai, setelah puasa pakai alhamdulillah. Kan kebanyakan kagak, komersil. Pakai jilbab lagi bulan puasa, setelah puasa ngablak baik. Padahal ibadah itu akan merubah seseorang, bertambah baik sampai mati dalam keadaan husnul khotimah. Lah sekarang sholat aja tolak ukurnya.
yang Allah udah janjikan orang yang sholat tidak akan berbuat perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa diri kita kok masih berbuat perbuatan keji dan munkar? Tandakan bahwasannya selama ini sholat kita belum dianggap sah. Makanya pelajarin tadi apa? Wudu. Kemudian mandi hadas besar. Ini perempuan-perempuan mandi hadas besar, mandi haid, mandi tentang berhubungan badan, janabah, mesti dipelajari. Bersih dari najis, ya, cium aja kolornya, pada bau pesing nggak? Kencing bukan sembarang kencing, ada caranya, cara kencing. Apalagi perempuan sampai diri ngewer kemana-mana. Jongkoknya diajarin, jongkoknya aja begini nih orang kencing deh. Tuh, agar tiris, bukan cuma jongkok begini. Makanya ambil akhirnya. Duduknya aja begini, Islam yang ngajarin, bukan kata saya nih, di kitab. Kenapa umat Islam awam? Karena ngumpul begini nggak ngaji makanya saya ngaji kitab, cuma kitabnya saya nggak bawa. Udah gitu ceramah doang selesai, habis ceramah selesai. Kalau ngaji kitab di musola coba paling 3 orang, kadang 5 orang setengah, 5-nya anak orang tua, setengahnya anak kecil. Dikit. Makanya ngaji kitab. Perlu ngaji kitab, fikih terutama. Umur kita terbatas, maka dahulukanlah ilmu yang paling penting yang untuk mensahkan ibadah kita kepada Allah, yaitu ilmu fikih. Belajar tentang rumah tangga perkawinan di fikih. Kisos aja ada di fikih. Memerintah ini negara, rumah tangga, semuanya ada di ilmu fikih. Zakat, puasa yang kita akan bahas nanti, puasa ada di ilmu fikih. Belajar ilmu fikih. Tadi biar sah syarat sholatnya. Kemudian apa syarat sholatnya? Wudu. Kemudian mandi. Kemudian masalah najis. Itu paling banyak diazab di kubur orang yang nggak kencingnya nggak benar, minal baul. Kencingnya sembarangan, nggak dicuci secara yang dibenarkan oleh syariat, sehingga tetap dianggap najis. Maaf ya, kalau ini kita nggak benar, biar kata sholatnya nangis darah, nangis, orang kata husuk, diterima nggak diterima? Orang yang nuduh gitu, nuduh saya gitu, Habib sok tahu soal diterima nggak terima kan urusan Allah. Ya memang urusan Allah, tapi syarat alamatnya semua sudah dikasih tahu sama Allah. Kalau orang ada yang nentang soal terima nggak terima, itu urusan Allah, bukan urusan ente. Iya memang urusan Allah, tapi dikasih tahu. Sekarang begini nih, paling gampang. Syarat sholat salah satu ngadep kiblat. Kiblat sebelah mana? Kiblat ke sono ya? No, kiblat benar kiblat. Nah, kiblat ke sono. Syarat sholat diantaranya ngadep kiblat. Sekarang kita sholat nggak ngadep kiblat ke sono. Sah nggak? Besok terawih praktekin jangan ngadep kiblat, ke sono aja. Orang pada ke sono, kita ke sono aja. Sah nggak? Nangis sambil nangis darah. Ambil nangis husuk banget. Itu bilang sah nggak? Kemudian orang bilang itu bisa nilai orang sah nggak sah? Oh bisa dong. Dia nggak ngadep kiblat. Sedangkan wajib ngadep. Dia nggak ngadep kiblat, sah nggak? Kalau nggak sah nggak diterima. Itu syarat sholat, hadap kiblat, bersih hadas kecil dan besar. Itu dipelajarin. Ayo ibu-ibu belajar syarat sholat gimana. Kemudian rukun sholat. Kapan rukun sholat? Mulai dari takbir sampai salam. Tahu niatnya sholat, wajib hukumnya. Kalau nggak niat sah nggak? Saya tanya lagi, kalau kita niat puasa, nggak niat sah nggak hukumnya? Nih contoh niat puasa. Nawa itu sauma ghadin, nanti saya bakal bahas. Kemudian kita ingat udah subuh, udah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan subuh, lupa niat, sah gak soal puasanya? Enggak, wajib dia puasa. Tetap hukumnya puasa, wajib nanti qada. Satu. Begitu juga yang namanya niat sholat. Ketika dia sholat nggak niat, sah gak? Nggak sah. Di mana letaknya niat? Kebanyakan usolli fardhu maghrib, Allahu Akbar. Maaf, nggak sah. Di mana niat itu di hati? Kapan waktunya? Berbarengan ketika takbiratul, ketika Allah dalam hatinya dia niat nawaitu apa? Usolli fardhu maghrib. Jadi mulutnya Allah, hatinya usolli fardhu. Di situ aja khusyuk gak kita?
Pasti kalau nggak khusyuk nggak bisa masuk. Makanya kalau mau khusyuk gampang, jangan pakai ada juga di khusyuk. Cara khusyuk begitu. Khusyuk pelajarin ilmunya tentang sholat, bakal khusyuk datang sendiri. Kapan waktu ketika masuk Allah di sini usolli fardhu, maghrib usolli fardhu, pas sudah selesai bar. Paham ya? Ini hati nggak bisa ngomong sih, kalau bisa ngomong saya gini nih. Jadi ketika mulut Allahu Akbar, itu hatinya ketika dari Allah sampai bar masuk niat usolli fardhu, maghrib usolli fardhu, subuh. Dengerin nih, penting nih. Kemudian setelah itu dia baca apa? Surah Al-Fatihah. Coba sekarang baca Al-Fatihah, pada benar gak? Ini syarat sholat, ini rukun sholat. Rukun sholat gauli yang perkataan adalah baca Al-Fatihah, kemudian juga baca At-Tahiyat. At-Tahiyat. Sekarang kita lihat coba. Orang pada belajar yang sekarang. At-Tahiyatul Mubarakatul Sholawatut. Ulang lagi. Lagi, yang kencang. Salah. Taknya nggak panjang. Kalau belajar murotal ketika ditekan sedikit udah 2 harokat. At-tahiyatul panjang itu. Yang benar apa? Karena nggak panjang. At-tahiyat bukan at-tahiyatul, berantakan. Itu wajib hukumnya. Baca Fatihah yang benar. Mana hak kecil, mana short. Beda. Ya. Makanya ketika puasa nawaitu sauma godin. Ini kagak nawaitu sauma godin, sauma emang sin. Artinya apa? Pahamin tuh. Makanya dibelajarin makhraj-makhrajnya, tidak sah nanti. Makanya habaib tuh ngajarin ulama-ulama kita tuh makhraj urut kita biar benar. Mane jim, mane zai, mane dal. Makanya orang suka salah azan. Pakai dal ada titiknya. Jadi za. Paham? Azan bukan ajan. Bukan azan, tapi azan. Beda. Azan, ajan. Apalagi pakai zon, azon. Ini parah lagi. Ya. Bilang jazakallah. Ini jazakallah khairan jazak. Berantakan itu. Kalau itu jazak dimasukin semua nanti di dalam rukun-rukun sholat, berantakan, hancur-hancuran. Anta beda nih, amta alaihim khairul, hancur sudah. Fatihah nggak sah sholatnya. Bukan kata saya, ini agama yang ngajarin. Kok berat? Nggak berat kalau mau belajar dari kecil. Makanya utubil ilma minal mahdi ilal, nuntut ilmu dari buayan sampai lubang. 7 kali kita hidup nggak kelar kalau kita ngomongin fikih. Makanya ngaji. Lihat guru-guru yang ngajarin fikih mana, belajar. Nah nanti kalau sholat kita benar, saya nggak uraikan terlalu banyak. Sholat kita benar, insya Allah perintahkan sholat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan yakinin kalau orang sudah demikian, rumah tangganya beres, nggak pernah ada pertikaian, nggak pernah ada huru hara, rezeki datang gampang. Kenapa kita seret? Kenapa kita begini? Hubungan baik kita sama Allah benar-benar. Hubungan baik kita adalah kepada Allah dengan sholat. Itu munajat, itu kita berkalam kepada Allah Ta'ala, ngajak bicara Allah Ta'ala. Tapi sayang, sholat hanya sekedar sholat tapi gak pernah tahu siapa yang disembahnya. Sekedar ucapan nama Allah tapi dia gak kenal siapa Allah sang penciptanya. Belajar fikih, belajar puasa ya. Nah ini waktunya nggak cukup. Bukan saya ngiklanin, bukan, saya punya YouTube Habib Betawi namanya. Saya anak Betawi, Habib Betawi. Buka YouTube saya terangin tuh masalah puasa 21 episode biar tahu. Di sini saya rangkum aja sedikit. Apa yang membatalkan puasa diantaranya? Apa yang membatalkan puasa? Hah? Makan? Apa-apa makan minum puasa kalau nggak sengaja. Makan
makan 3 piring baru ingat. Batal nggak? Batal. Saya singkat aja, di antaranya muntah. Muntah itu kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja, lagi puasa perut kosong, naik bis, kebetulan di bis keteknya baunya nauzubillah min dzalik, 7 rupa itu bau, apalagi perempuan nyium kagak enak nggak mau, ya Allah, muntah juga, batal nggak? Kenapa nggak batal? Kagak disengaja. Nah sekarang kalau muntah nggak sengaja kan udah berarti nggak batal, tapi mulut kita bekas apa? Muntah. Najis gak muntah? Muntah najis, kena kerudung jangan dibawa sholat, cuci dulu. Nah kalau mulut kita najis, kalau kita telan yang di mulut kita, ludah kita karena penuh dengan najis, membatalkan sholat. Jangan ditelan, mesti kumur-kumurnya karena perintahnya syariatnya wajib, maka kumur-kumurnya banyak. Tapi dia takut masuk, nggak jadi masalah, yang penting banyak karena biar bersih, ini wajib hukumnya. Nggak sengaja masuk ke telan, nggak batal karena nggak sengaja. Kok masukin mulut ke kumur? Ya karena kumurnya hukumnya wajib. Kenapa? Karena di mulut kita ada najis, baik muntah maupun darah. Satu, itu syariat wajib. Ada syariat yang sunnah. Seperti apa? Kumur-kumur ketika wudhu. Kumur-kumur ketika wudhu hukumnya sunnah. Kalau lagi bulan puasa gimana? Kumur-kumur nggak? Kalau lagi bulan puasa wudhunya kumur-kumur nggak? Nggak kumur-kumur. Ya, kumur-kumur sunnah yang ditinggalin. Karena syariat wudhu itu kumur-kumur bulan puasa kita kumur-kumur, cuma ini jangan ditelan dan jangan banyak dikit aja. Ini kumur-kumurnya Allah sampai kembung mulutnya, ya masuk ntar batal baru, tapi aja sekedar sedikit aja karena syariatnya pahami nih dari awal. Yang pertama bersihin najis hukumnya maka kumur-kumurnya boleh Kalau yang sunnah kumur-kumurnya biar sedikit, nggak sengaja masuk nggak batal, tapi kalau banyak sengaja jadi batal. Yang aneh lagi dia kumur-kumur iseng ada perintah nggak agama? Nggak ada. Sunnah nggak? Enggak. Kenapa lu kumur-kumur? Mulut rasanya pahit banget ya. Dia lagi puasa dikumur-kumur aja, dikit kumur-kumurnya. Nggak sengaja masuk batal. Kan tadi nggak sengaja nggak batal. Ya, bukan itunya yang masuk, tapi ketika kesengajaan kita masukin air ke mulut itu yang dianggap sengaja. Kenapa? Ngapain bulan puasa? Termasuk apa lagi? Masuk sesuatu dari lubang hidung, lubang kuping, mulut, kelamin depan, kelamin belakang. Hati-hati ibu-ibu yang cebok, jangan sampai ke dalam-dalam yang nggak kelihatan, dicebokin juga. Air masuk, maaf nih perempuan terutama, karena lubangnya lebih parah dari laki-laki. Masuk batal. Lagi puasa berenang kentut, dut aja, air masuk batal. Tanya nih, perempuan, ada mandi haid ya? Nih laki-laki. Mama kalau keluar sperma, keluar mani di bulan puasa, mimpi batal gak? Hah? Tuh bingung kan? Anak adil bingung. Mimpi kagak karena tidak sengaja. Berarti hukumnya mesti apa? Mandi apa? Mandi hadas besar. Perempuan kalau haid udah berhenti kan mandi hadas besar. Ya, kapan mandinya? Waktu subuh. Haidnya udah berhenti dari kapan? Dari mulai sebelum subuh. Nih ibu-ibu, saya lari lagi ke masalah sholat. Kalau ibu-ibu haid sebelum subuh, haidnya sudah berhenti. Jangan langsung sholat subuh setelah mandi, kodok dulu tuh sholat maghrib sama isya. Dikodok gak nih? Ibu-ibu dengerin lagi. Ketika sebelum maghrib haidnya udah berhenti, yakin bersih, mandi kan? Mau sholat maghrib, entar dulu, kodok dulu tuh zuhur sama asar. Karena bisa kemungkinan di waktu asar sebelumnya udah bersih. Begitu tuh belajar, kalau kagak ibu ninggalin sholat jatuhnya.
Nah baik, mandi hadas besar hukumnya wajib. Gimana di bulan puasa mandi? Ketika mandi nggak sengaja masuk kuping, masuk mulut atau masuk hidung, nggak batal karena nggak sengaja. Karena hukumnya mandi itu Ada lagi mandi yang sunnah. Mandi apa mandi sunnah? Mandi sholat mau sholat Jumat mandi kan? Hukumnya sunnah. Kita mandi nggak sengaja masuk nggak batal. Kenapa? Karena Nah kalau mandinya nggak syariat, nggak ada syariat, paham nggak syariat? Mandinya iseng, aduh gerah banget ya, jam 12, jam 1, jam 2 gerah banget, mandi dia. Padahal diperintah nggak agama? Apalagi bulan puasa, diperintah nggak? Nggak diperintah, dia mandi, nggak sengaja masuk, batal. Kan nggak sengaja, batal. Ngapain bulan puasa mandi? Mandi wajib bukan, mandi sunnah Jumat, mandi iseng lagi. Itu kesengajaannya di situ, bukan ketika masuk. Saya tanya jujur, baru dengar gak nih ucapan saya? Iya, karena gak ngaji. Ini baru satu persoalan dari sejuta persoalan kita hidup dalam agama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar. Itu saya baru fikih, belum lagi saya bicara tauhid. Tapi kita ngarap mau mati husnul, jauh panggang dari api. Yuk, ya, ini momen kita di bulan puasa ini. Ya, yang akan datang belajar hukum puasa. Kalau kagak kita dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriak-teriak thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Saya tanya, sholat wajib tidak? Kalau ditinggal dosa gak? Oke. Puasa hukumnya wajib gak? Kalau nggak puasa dosa gak? Nuntut ilmu hukumnya apa? Kalau dengan nuntut ilmu dosa. Maaf, kita dosa semua nih kalau kita nggak pernah nuntut ilmu. Minimal sebulan sekali kita nggak duduk di majelis ilmu. Ini di sini banyak ustadz buka majelis ilmu. Saya buka di Nanggerang ada. Rumah saya di Tajur Halang, baru 4 tahun saya tinggal. Buka majelis ilmu. Ustadz ada, ustadz banyak ya yang buka majelis ilmu. Datang para habaib, para kiai bikin majelis ilmu, hadir. Kalau kagak, maaf, kita dosa kepada Allah. 40 hari kita nggak datang di majelis taklim, kering kita ibaratnya. Kembang layu, maaf, punya kembang layu di rumah, kalau udah disiramin susah gak akhirnya? Udah mati. Akhirnya apa? Gak mau terima nasihat agama. Ini nasihat agama, lu sok ceramahin gue. Tuh, akhirnya begitu timbulnya. Kenapa? Karena udah hatinya mati. Yuk belajar ilmu agama, jangan ditinggal. Saya kasih satu lagi. Kullu amalin alaika kana alaika fardhun fatolabu ilmihi alaika fardhun. Setiap amal ibadah yang wajib nuntut ilmunya sekali lagi, setiap amal ibadah yang wajib menuntut ilmunya sholat nuntut ilmunya, puasa nuntut ilmunya. Paham? Kalau yang sunnah nuntut ilmunya sunnah, tapi yang wajib nuntutnya ilmunya wajib. Kalau tidak, dosa kita kepada Allah. Dan yang jelas, amal ibadah kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Setiap amal ibadah tidak dengan ilmunya, maka amal ibadahnya ditolak sama Allah, enggak diterima sama Allah. Rugi enggak kita? Rugi. Maka mulai sekarang kita niatin, setelah Ramadan ini ada tawakufan, setelah itu Ramadan selesai, kita niatin yuk sama-sama, mudah-mudahan kita istiqomah di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita semua, khususnya sedesa Tajur Halang, sekecamatan Tajur Halang, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur dalam sehat afiat. Juga ibu-ibu semuanya yang punya hajat, yang belum haji mudah-mudahan bisa haji, yang belum umroh bisa umroh, yang belum nikah insyaallah bisa nikah, yang udah nikah awet langgeng, niatnya jelek kawin lagi. Biar langgeng, biar sama semuanya. Dan yang tua-tua mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang kurang sehat mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Yang rezekinya seret mudah-mudahan Allah buka rezekinya, lapang dan sebagainya. Dan kalian semua yang punya niat baik kepada Allah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita main selawat kan? Ya, hati-hati kalau main selawatan diajak main selawatnya di gereja, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nama Nabi disebut, nama Allah disebut. Selawat itu nama Allah disebut. Nama Allah disebut. Pasti kalau selawat nama Allah disebut. Allahumma sholli. Jadi ketika nama Nabi Muhammad disebut, pasti yang disebut nama Allah dulu. Itu hebatnya selawat. Tapi pakai ilmu. Insya Allah selawat kalian hebat kalau mau belajar ilmu agama. Kenapa? Orang belajar ilmu agama dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika nyebut nama Allah, nyebut nama Nabi Muhammad di tempat yang tidak terpuji, bagus gak? Gak bagus. Kan gereja tempat tidak terpuji bagi umat Islam. Apa yang tidak terpujinya? Kita bukan menghina, karena di situ dia tidak mentauhidkan Allah, mengakui ada Tuhan selain. Tapi ingat, jangan ganggu ibadah orang. Lakum dinukum kalian. Tapi kalian jangan main di tempat itu. Orang di luar Islam juga nggak mau kok. Sekarang masjid kira-kira kalau ada nyanyian piano, mau nggak orang masjid? Kalian orang Islam mau nggak? Ya begitu juga nggak mau. Cuma ada pihak yang ingin adu domba. Jadi untuk kalian jaga akidah, ya, jangan pernah ganggu ibadah orang lain, jaga kerukunan, tapi bukan mencampur adukan agama, akidah, keyakinan. Itu bukan toleransi. Toleransi itu adalah menghargai orang lain. Contoh biar gampang, biar mudeng nih. Siapa yang doyan kopi? Tunjuk tangan. Siapa yang doyan susu? Apa nanti lo doyan? Yang ini doyan susu, yang ini doyan kopi, yang ini doyan teh misal, yang itu doyan sirup. Masing-masing minum kesukaannya. Hargailah orang-orang lain. Jangan dicampur campur aduk di baskom minum. Enak gak? Gak enak. Begitu toleransi. Menghargai. Punya bini ada yang demennya gendut, punya bini ada yang demennya kurus, ada yang demen bini separuh. Ini kayaknya punya bini separuh. Mau gak nikah sama tetangga sebelah? Mau gak? Hah? Nih, jodoh, kalau jodoh nggak tahu mau nikah sebelah, tetangga dekat sebelah, mau nggak sebelah? Ya, ini fatwa dari saya, nggak boleh kawin sama perempuan sekampung, nggak boleh. Kebanyakan kalau nggak paham satu itu sekampung, senanggelang, bukan sekampung dikawinin, nggak boleh, sekantor yang nggak boleh. Itu bahasa bercanda aja. Ya, jadi mukanya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, kawin dengan sekantor nggak boleh, sekampung nggak boleh, dipakai ke hukum. Akhirnya ada orang kawin sekampung dimarah-marah, haram, nggak boleh. Maksudnya sekampung lo kawinin. Bukan satu kampung. Ini istilah-istilah aja yang suka orang aja kita Betawi suka bingung sama istilah apalagi bahasa Arab. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah sampai tambah gemar menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.